Untuk apa? Ya untuk mendapatkan perhatian lebih papa dan mamaku kan? Apa selama ini kamu belum cukup puas anak sudah merebut perhatian mama dan papaku? Aku sudah sangat muak sekali mendengar kata-katamu itu, Devan. Aku tahu kamu tidak pernah menganggapku saudara angkat. Aku tahu aku di sini hanya orang lain untuk kamu. Tapi aku tidak pernah sedikit pun ada niatan untuk mengambil perhatian papa dan mama darimu. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Ana. Kenyataan yang mana, Devan? Kenyataan yang seperti apa yang kamu maksud? Kamu selalu menganggap kalau Ana mencuri perhatian papa dan mama kan? Kamu selalu berpikir kalau papa dan mama lebih sayang Ana dibanding kamu. Padahal jelas-jelas itu bukan kesalahan Ana, Devan. Itu karena memang ulah kamu sendiri. Karena papa dan mama terlalu memanjakan kamu. Kamu jadi anak yang sulit diatur. Apa Kak Revan bilang karena ulah Devan sendiri? Sudah jelas-jelas kalian lebih sayang anak ketimbang Devan. Begitu juga dengan Kak Revan kan? Dari kecil Kak Revan selalu mengajak main Ana. Dan Kak Revan tidak pernah bermain dengan Devan. Itu karena kamu lebih sering bermain dengan handphone kamu. Aku selalu bermain handphone karena Kak Revan tidak mau bermain denganku. Sudahlah, percuma saja aku bicara dengan kalian. Bagaimanapun pendapatku di mata kalian, aku memang selalu salah. 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날. Devan kemana sih? Kok dia lama banget ya? Seharusnya aku sudah bisa istirahat di rumah. 난 목이 메여와 아무 말 못한 채 끼워준 반지에 눈물만 떨궜죠. 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 Ana sedang apa dia di sini? 넌 내게 그댄 내게 빛이 돼 주었죠. 내 손에 새겨진 Kak Revan, Kamu sedang apa jam segini masih di sini? Kenapa kamu sendirian? Di mana Devan? Ana sedang menunggu Devan, Kak. Memangnya Devan kemana? Kenapa kamu tidak bersama Devan? Devan sedang mengantar temannya pulang, Kak. Mengantar teman, lalu kenapa kamu sendirian di sini, Ana? Ya karena Ana menunggu Devan, Kak, untuk pulang ke rumah. Ayo bangun pulang bersama Kak Revan. Kenapa tidak telepon Kak Revan kalau kamu ditelantarkan Devan di sini? HP baterai Ana lowbat, Kak. Sudah berapa kali kamu menunggu Devan seperti ini? Baru hari ini aja kok, Kak. Sebelum-sebelumnya tidak pernah. Ayo kita pulang. 기죠. 물을 머금은 향기 잃은 꽃 같은 그런 내게 그댄 내게 향기를 주었죠. 내 손에 빛나는 그대와의 약속 끝이 없는 빛이 되어 눈이 부실 거야. Kak Revan sepertinya sangat marah. 지금 순간이 천국인 거죠. 바보처럼 Revan sudah pulang. Oh, Ana juga sudah pulang. Kalian bareng pulangnya. Iya, Mah. Tadi Ana menelpon Kak Revan supaya bisa menjemput Ana. Soalnya katanya Devan ada keperluan dengan temannya. Loh, katanya kalian belajar kelompok bersama di rumah teman. Kenapa Devan tidak pulang bersama kamu? Kok dia tidak bilang mama kalau ada urusan lagi dengan temannya? Iya, Mah. Tadi habis belajar kelompok di rumah teman. Terus setelah selesai, Devan ada keperluan lain dengan temannya.
Jadi Ana menelpon Kak Revan saja minta dijemput sekalian Kak Revan pulang kerja. Loh Devan, memangnya ada keperluan apa lagi? Ini kan sudah malam, kenapa dia tidak bilang mama dulu? Ana juga tidak tahu mah keperluan apa. Ya sudah, kamu bersih-bersih dulu sana, nanti kita makan malam bersama ya. Siap mah, terima kasih banyak. 내가 될 수 없음을 I don't wanna be this under. If you can't see me, I'll say it. Loh, mana anak? Kok nggak ada? Biasanya kan dia nunggu di sini. Duh, kemana sih tuh orang? Apa dia sudah pulang duluan? Wah, gawat ini. Yah, kok nomornya nggak aktif? Kemana sih anak? Disuruh tunggu di sini juga. Aduh, pesan WA-nya checklist 1 lagi. Ah, sudahlah, paling dia sudah pulang. Aku biasanya memang tidak pernah lewat jalan itu. Tapi entah kenapa tiba-tiba hari ini aku ingin lewat jalan itu. Aku melihat kebohongan di mata Ana. Apa Ana sering menunggu Devan seperti itu? Devan, dari mana saja kamu? Kenapa tidak bilang mama lagi kalau kamu ada keperluan lain dengan teman? Hari ini kan kamu hanya izin untuk belajar kelompok bersama Ana di rumah teman kamu. Iya mah, maaf soalnya tadi darurat. Apa Ana sudah pulang mah? Ana pulang bersama Kak Revan. Lain kali kamu tidak boleh seperti ini ya Devan. Kalau kamu mau kemana-mana, kamu harus minta izin dulu dengan mama atau papa. Iya mah, maaf soalnya tadi terburu-buru. Sepertinya kamu sering sekali belajar kelompok akhir-akhir ini. Memang sedang banyak tugas, Pah. Ya sudah, Pah, Ma, Devan ke atas dulu ya. Ya sudah, sana cepat bersih-bersih lalu turun untuk makan malam ya. Iya, Ma. Devan, kamu belajar kelompok jangan sering-sering ya. Kalaupun ada tugas yang ingin dikerjakan, gantian saja kalian belajar kelompoknya di sini. Loh, memangnya kenapa sih, Mah? Kan Devan mengerjakan tugas kelompok juga bersama Ana. Memangnya Mama tidak percaya kalau Devan dan Ana belajar kelompok di rumah teman? Bukan begitu, kalian kan sekolah sudah dari pagi sampai sore. Mama hanya tidak ingin kamu dan Ana kelelahan. Soalnya hari ini Mama melihat Ana pulang sekolah seperti sangat kelelahan. Mama tidak mau kalian berdua nanti sakit. Dan jangan sampai menelantarkan Ana. Menelantarkan Ana bagaimana, Revan? Ya hari ini kan dia ada keperluan dengan temannya, Mah. Lalu dia menyuruh Ana pulang sendirian kan? Loh, kamu malah menyuruh Ana pulang sendirian sih? Tidak, Ma. Devan tidak menyuruhnya pulang sendirian. Devan hanya menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Kalau Mama tidak percaya, tanya saja sendiri sama Ana. Iya mah, tadi Devan menyuruh Ana untuk menunggu sebentar. Lalu Ana ketemu Kak Revan di jalan. Loh, jadi kamu ketemu Revan di jalan. Tadi katanya kamu menelpon Kak Revan minta dijemput. Kalian berdua bagaimana sih? Mama jadi bingung. Maaf Ma, Devan yang benar. Tadi Ana berbohong soalnya Ana takut Mama marah.
Mama tidak akan marah kalau kalian tidak berbohong. Ana, Mama tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbohong. Iya, maafkan Ana, Mah. Papa juga tidak ingin ya Devan sering-sering belajar kelompok. Kamu kan bisa belajar bersama Ana berdua di rumah. Papa dan Mama bukan tidak ingin memberikan kebebasan kepada kalian. Kalian tahu sendiri kan pergaulan anak-anak sekarang bagaimana di luaran sana. Papa dan Mama tidak ingin kalian terjerumus dengan pergaulan anak muda zaman sekarang. Jadi mulai sekarang sehabis pulang sekolah kalian harus sudah berada di rumah. Papa izinkan kalian belajar kelompok hanya 1 minggu 1 kali. Kalian bisa mengerti kan Devan, Ana? Iya, Pak. Kenapa tadi kamu pulang bersama Kak Revan? Apa kamu menelepon Kak Revan untuk minta dijemput? Kan sudah biasa, Ana. Kamu harus menungguku di tempat biasa. Aku tidak sengaja bertemu Kak Revan di sana. Lalu Kak Revan menyuruhku untuk pulang bersamanya. Apa itu jadi salahku? Jangan bohong, Ana. Biasanya Kak Revan tidak pernah lewat situ. Apa kamu sengaja ingin mengadukanku ke Papa dan Mama? Ya, aku juga tidak tahu kenapa Kak Revan bisa lewat sana. Untuk apa aku ingin mengadukanmu ke Papa dan Mama? Aku tidak mau mencampuri urusan orang lain. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan perhatian lebih Papa dan Mamaku kan? Apa selama ini kamu belum cukup puas, Ana, sudah merebut perhatian Mama dan Papaku? Aku sudah sangat muak sekali mendengar kata-katamu itu, Devan. Aku tahu kamu tidak pernah menganggapku saudara angkat. Aku tahu aku di sini hanya orang lain untuk kamu. Tapi aku tidak pernah sedikit pun ada niatan untuk mengambil perhatian Papa dan Mama darimu. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Ana. Kenyataan yang mana Devan? Kenyataan yang seperti apa yang kamu maksud? Kamu selalu menganggap kalau Ana mencuri perhatian Papa dan Mama kan? Kamu selalu berpikir kalau Papa dan Mama lebih sayang Ana dibanding kamu. Padahal jelas-jelas itu bukan kesalahan Ana, Devan. Itu karena memang ulah kamu sendiri. Karena Papa dan Mama terlalu memanjakan kamu. Kamu jadi anak yang sulit diatur. Apa Kak Revan bilang karena ulah Devan sendiri? Sudah jelas-jelas kalian lebih sayang Ana ketimbang Devan. Begitu juga dengan Kak Revan kan? Dari kecil Kak Revan selalu mengajak main Ana. Dan Kak Revan tidak pernah bermain dengan Devan. Itu karena kamu lebih sering bermain dengan handphone kamu. Aku selalu bermain handphone karena Kak Revan tidak mau bermain denganku. Sudahlah, percuma saja aku bicara dengan kalian. Bagaimanapun pendapatku di mata kalian, aku memang selalu salah. Dengar Ana, kamu tidak perlu mendengarkan kata-kata Devan. Kakak tahu dia tidak pernah suka padamu dari dulu. Dia selalu menganggap kamu adalah saingan dalam keluarga ini. Tapi bagi Kak Revan, Papa dan Mama, kamu adalah seseorang yang sangat berharga untuk keluarga kami. Terima kasih Kak Revan, tetapi Ana juga mengerti apa yang dirasakan oleh Devan. Mungkin jika Ana di posisi Devan juga Ana akan merasakan hal seperti itu. Jadi Ana berharap Kak Revan jangan marah terhadap Devan. Kak Revan tidak berhak untuk memarahi Devan. Dia sudah dewasa dan seharusnya dia sudah bisa berpikir lebih dewasa lagi. Kakak berpesan padamu Ana, jika Devan melakukan hal yang buruk padamu, kamu harus menceritakannya ke Kak Revan. Tidak Kak, Devan tidak pernah memperlakukan Ana dengan buruk. Dia selama ini baik-baik saja terhadap Ana. Jadi Kak Revan tidak perlu khawatir. Ingat Ana, kakak bisa melihat kebohongan di mata kamu. Mulutmu bisa berbohong tetapi mata kamu tidak, Ana.
Jadi Kak Revan harap kamu mau jujur dan terbuka dengan Kak Revan. Iya Kak, jika Devan berbuat buruk terhadap Ana akan langsung bilang ke Kak Revan. Ya sudah kalau begitu kakak mau balik ke kamar dulu ya. Kamu langsung istirahat dan jangan berpikiran yang aneh-aneh. Baik Kak Revan, terima kasih. Selamat malam Ana. Semoga kamu bermimpi indah malam ini. Selamat malam Kak Revan. Selin, kamu nggak salah pacaran sama Devan. Enggak lah, memangnya kenapa? Kan masih banyak yang lebih ganteng dari Devan. Ada si Aldo, ada si Tony. Si Alvin juga lumayan ganteng loh. Kenapa kamu malah milihnya si Devan? Mona, kamu pikir aku milih Devan tanpa pertimbangan khusus? Kamu tahu kan dari dulu aku nggak asal pilih cowok. Nah makanya sekarang tuh aku bingung sama kamu Selin. Dulu-dulu tuh cowok kamu terkenal tajir, ganteng, pinter. Nah sekarang kok spek kayak Devan yang kamu pilih? Aduh Mona, jadi cewek tuh harus pintar dikit. Aku jadian sama Devan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Keuntungan seperti apa maksudnya? Kamu tahu nggak, selama aku jadian sama Devan, dia itu cowok yang super duper royal. Aku minta apa aja pasti dia beliin. Terus yang lebih penting lagi, kamu tahu nggak apa? Semua tugas sekolahku terselesaikan dengan Devan. Jadi aku nggak pusing-pusing lagi mikirin tugas sekolah. Loh kok bisa? Devan kan nggak pinter-pinter amat. Kamu gimana sih Mon? Devan itu kan saudaranya Ana. Dan kamu tahu kan, Ana itu paling pinter di sekolah kita. Jadi ya pasti Devan lah yang menyuruh Ana untuk mengerjakannya. Dan terbukti kan selama tugas sekolahku dikerjakan oleh Devan, nilaiku selalu bagus. Oh jadi kamu cuma memanfaatkan Devan, gak benar-benar suka sama dia? Ya iyalah, mana mungkin seorang Selin tipe cowoknya kayak Devan. Lagi pula di luar sekolah kan juga aku udah punya cowok lain. Wah memang benar-benar kamu Sel. Ya iyalah, aku bener. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu aku putus sama Devan, jadi kan aku gak galau-galau amat. Udah yuk kita ke kelas, gak usah ngomongin si Devan lagi. Aku juga males sih sebenarnya sama dia. Jadi selama ini Selin hanya memanfaatkan Devan. Dia benar-benar keterlaluan. Apalagi dia memanfaatkan Ana juga. Padahal aku sudah berbesar hati untuk merelakan Devan dengan Selin. Karena aku pikir Selin adalah cewek yang baik untuk Devan. Walaupun sebenarnya aku masih sangat menyukai Devan. Aku tidak akan tinggal diam. Ana, ikut aku sebentar yuk. Kamu kenapa, Catherine? Kayak orang lagi dikejar-kejar setan. Ada hal penting yang aku mau omongin ke kamu. Ayo ikut aku sebentar. Hal penting apa sih, Cat? Udah ngomong aja di sini. Gak bisa, Alvin. Ini urusan wanita. Ya ilah, Cat. Paling juga urusan cowok, ya kan? Udahlah, kalian diam aja. Ada apaan sih, Cat? Memangnya penting banget? Iya, Ana. Ini lebih penting daripada urusan negara. Jauh amat sih, Cat, ngomongnya. Biar gak ada yang denger, Ana.
Jadi begini anak, tadi pas aku di toilet, aku mendengar percakapan Selin dan Mona. Dan kamu tahu gak sih mereka membicarakan apa? Mereka membicarakan tentang Devan dan kamu. Pembicaraan mereka tentang apa memangnya? Kata Selin itu hanya memanfaatkan Devan dan kamu. Apa? Memanfaatkan Devan dan aku? Maksudnya gimana? Iya, jadi katanya Devan itu sangat royal pada Selin. Apapun yang Selin minta pasti selalu diberikan oleh Devan. Dan satu lagi, dia selalu meminta Devan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan pasti Devan juga meminta tolong ke kamu kan Ana? Kenapa kamu mau saja sih Ana melakukan hal itu? Memangnya kamu tidak berpikir kalau itu hanya dimanfaatkan oleh Selin? Aku tidak pernah berpikir sampai situ, Catherine. Ya karena selama ini aku pikir Selin benar-benar menyukai Devan. Jadi ya aku mau-mau saja diminta tolong untuk membantu tugasnya. Selin tidak benar-benar mencintai Devan. Dia hanya memanfaatkan Devan, Ana. Bahkan Selin sudah punya cowok lain di luaran sana. Apa kamu yakin mereka benar-benar membicarakan hal itu tadi? Ya ampun Ana, kuping aku masih normal. Aku belum budek-budek amat. Dan lagi pula untuk apa aku berbohong sama kamu? Aku hanya tidak ingin ada yang memanfaatkan sahabatku sendiri. Aku juga merasa marah Ana. Kita harus bisa menghentikan kelakuan Selin terhadap Devan. Ana, beberapa hari lagi Selin ulang tahun, jadi aku minta jatah uang jajan kamu ya. Aku tidak mau. Apa? Kenapa tidak mau? Biasanya kamu mau memberikan jatah uang jajanmu padaku. Itu biasanya, tapi kali ini aku tidak akan pernah mau lagi. Apa maksudmu, Ana? Ini sangat penting bagiku. Aku harus memberikan kado yang spesial untuk Selin, dan kamu harus membantuku. Aku tidak mau, Devan. Aku tidak mau kamu hanya dimanfaatkan oleh Selin. Apa dimanfaatkan oleh Selin? Apa maksudmu, Ana? Aku dan Selin jadian karena saling mencintai. Jadi apanya yang dimanfaatkan? Aku tidak pernah merasa dimanfaatkan oleh Selin, dan aku juga tidak pernah memanfaatkan Selin. Selin hanya memanfaatkan kamu, Devan. Dia tidak benar-benar menyukai kamu. Apa yang kamu katakan, Ana? Jangan mengatakan hal yang jelek tentang Selin. Aku lebih mengenal Selin dan lebih tahu Selin dibanding kamu. Jadi jangan sok tahu tentang hubungan kami. Kamu pikir aku asal mengatakan hal ini, Devan? Aku mengatakan hal ini karena hal ini keluar sendiri dari mulut Selin. Kamu pikir aku percaya, Ana? Aku tidak akan pernah percaya terhadap apa yang kamu katakan tentang kejelekan Selin. Karena di mataku Selin itu adalah wanita yang paling baik. Terserah, yang penting aku sudah mengatakan hal ini ke kamu. Bahwa kamu hanya dimanfaatkan oleh Selin. Bukan hanya kamu, aku juga dimanfaatkan oleh Selin kan, karena aku selalu membantu mengerjakan tugasnya. Kemarin aku masih mau karena aku berpikir kalau Selin benar-benar menyukai kamu. Tapi mulai sekarang aku tidak akan mau lagi membantu mengerjakan tugas Selin. Aku tidak mau lagi memberikan jatah uang jajanku padamu. Oh begitukah? Baiklah, itu tidak akan masalah buatku, Ana. Dan akan aku buktikan bahwa perkataanmu itu sama sekali tidak benar. Silahkan buktikan saja kalau begitu. Dan kamu juga harus membuktikan satu hal lagi, Devan. Kamu harus pastikan kalau Selin tidak mempunyai cowok lain di luar sana. 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날 우리의 사랑을 약속했죠. 난 목이 메여와 아무 말 못한 채 끼워준 반지에 눈물만 떨궜죠. 어둠 속 외로운 Kamu sedang apa sendirian di sini, Ana? Apa Devan menjahatimu lagi? Tidak, Kak Revan, aku hanya sedang menikmati angin malam saja. Kalau begitu, akan kakak temani. 되주었죠. 내 손에 새겨진 그대와의 약속. Kak Revan, sebenarnya Ana sangat merindukan keluarga Ana. Dari dulu Ana selalu merindukan Kak Rena, Rasya, Mama, dan Papa. Sebenarnya Ana ingin sekali kembali ke rumah hanya untuk mengetahui kabar mereka. Tapi Ana takut, Kak Revan. Ana takut bertemu dengan mereka.
Kalau begitu akan kakak temani, kakak akan mengantarkan kamu untuk bertemu dengan mereka. 그댄 영원한 Tapi bagaimana kalau mereka mengusir Ana? Tidak apa-apa, kan rumah Ana di sini sekarang. Jadi kamu tidak perlu takut lagi kalau mereka mengusir kamu. Dan kalau mereka mau berbuat jahat pada kamu, kan ada Kak Revan. Kak Revan akan selalu ada buat Ana. Tapi sebenarnya Ana hanya ingin mengetahui kabar mereka saja, Kak. Tapi Ana tidak ingin bertemu mereka karena Ana sangat takut. Oke, Kak Revan mengerti. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau besok kita ke rumah kamu? Kamu masih ingat kan dengan rumah kamu? Iya, Kak, masih. Tapi bagaimana kalau mereka langsung mengenali Ana? Ana hanya ingin melihat keadaan mereka saja, tapi Ana tidak ingin berbicara dengan mereka. Kalau begitu, kita buat agar mereka tidak mengenalimu. 눈이 부실 거예요 My love 지금 순간이 천국인 거죠 바보처럼 자꾸 행복한 눈물이 흘러요 오늘 또 내일 시간이 간대도 그댄 영원한 내 안에 보석이죠 I don't wanna be just under If you can't see me I'll say way to go Maybe way to go Yeah, where do I have to be? I don't know that I someday I should have done now I was drunk in this night And Ke salon? Kok Kak Revan malah mengajakku ke salon? Kok kita malah ke sini, Kak? Bukannya mau ke rumah Ana? Katanya kamu tidak ingin dikenali oleh mereka. Kalau kamu tidak ingin mereka langsung mengenalimu, ya kamu harus kesini dulu. Tapi Ana tidak pernah ke salon sebelumnya, Kak. Justru bagus kan kalau kamu ke salon hari ini. Ayo masuk. Selamat siang, Kak. Ada yang bisa kami bantu? Ingin potong rambut atau perawatan kecantikan lainnya? Kami ingin potong rambut, Mbak, untuk adik saya ini. Oh, boleh. Kakaknya mau potong rambut apa? Tidak tahu, Kak. Saya tidak mengerti model rambut dan saya belum pernah ke salon sebelumnya. Mungkin dirapikan saja dan diganti model yang sesuai dengan wajahnya. Oh, baiklah, Kak. Kalau begitu silakan masuk saja. Nanti staf kami yang akan membantunya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Kak. Kakaknya mau dipotong model rambut apa nih? Gaya rambut yang modern atau klasik, Kak? Terserah mbaknya deh, yang penting cocok dengan wajah saya. Soalnya saya tidak mengerti model-model rambut seperti apa. Oh begitu, baiklah. Saya akan membuat kakaknya terlihat sangat cantik. I'm falling in Nah, sudah selesai, Kak. Wah, kakaknya terlihat sangat cantik sekali. Bagaimana, Kak? Kakak suka tidak dengan model rambut seperti ini? Kalau menurut saya, ini sangat cocok dengan bentuk wajah kakak. Kakaknya jadi terlihat lebih fresh. Iya mbak, saya suka sekali. Saya jadi tidak mengenali diri saya sendiri. Baguslah kalau kakak suka. Terima kasih banyak ya mbak, saya mau keluar dulu. Iya, Kak, sama-sama. Silahkan. Kak Revan, Ana sudah selesai. Apa kamu beneran Ana? Iya Kak Revan, ini Ana. Memangnya Kak Revan pikir aku siapa? Kamu terlihat sangat berbeda, Ana. Tidak sia-sia Kak Revan mengajak kamu ke sini. Benarkah apa Ana terlihat lebih cantik Kak Revan? Iya, Ana, kamu terlihat sangat cantik. Terima kasih Kak Revan. Kamu sudah siap kan untuk bertemu keluarga kamu? Iya Kak Revan, Ana sudah lebih siap sekarang. Oke, ayo kita berangkat.
Kamu yakin rumah kamu di sekitar sini, Ana? Iya Kak Revan, Ana yakin sekali. Nah ini dia Kak Revan rumah Ana. Terlihat agak sedikit berbeda. Mungkin mereka sudah merenovasinya, tapi kamu benar-benar yakin kan di sini? Iya, Ana masih sangat ingat Kak Revan. Tapi kenapa sepi sekali? Mungkin mereka semua sedang di dalam. Ayo coba kita turun, kita pastikan. Tapi Ana takut Kak Revan. Kan ada Karevan, kenapa mesti takut? Kita berpura-pura saja untuk menanyakan alamat. Kamu hanya ingin mengetahui keadaan mereka kan? Setelah mereka keluar, kamu baru bisa putuskan. Kamu ingin memberitahu mereka atau tidak? Bagaimana Ana? Apa kamu sudah siap? Iya Kak Revan, Ana sudah siap. Permisi, selamat siang. Permisi, selamat siang. Apa tidak ada orang ya Kak Revan? Mungkin sedang melakukan sesuatu di dalam, kita tunggu saja sebentar. Permisi, selamat siang. Iya, tunggu sebentar. Ada apa Om dan Tante? Maaf deh, apa kami bisa bertemu dengan yang namanya Rena? Rena, di sini tidak ada yang namanya Rena Om. Tidak ada yang bernama Rena. Kalau Rasya, Tidak ada yang bernama Rasya juga Tante. Lalu kalau Om boleh tahu, kamu tinggal bersama siapa saja di sini? Aku tinggal bersama Papa, Mama, dan Nenek. mama kamu namanya siapa? Mamaku namanya Mariana, papaku namanya Papa Gunawan, nenekku namanya Kemala, dan namaku Cecilia. Jadi di sini tidak ada yang namanya Rena dan Rasya. Memangnya kenapa Om Tante? Tidak apa-apa, dulu kami mempunyai teman yang bernama Rena dan Rasya di rumah ini. Mungkin mereka sudah pindah. Oh ya, memangnya kamu tinggal di sini sudah berapa lama? Aku tidak tahu, tapi dari kecil aku sudah di sini. Oh begitu, apa papa dan mama kamu ada di rumah sekarang? Tidak ada, mereka sedang dinas keluar kota. Lalu kamu di sini bersama siapa sekarang? Bersama nenek, tapi nenek sedang pergi belanja. Sepertinya keluarga kamu sudah tidak tinggal di sini lagi, Ana. Iya Kak Revan, mungkin mereka semua sudah pindah. Kita pulang saja Kak Revan. Oke, kalau begitu terima kasih adik cantik. Om dan Tante permisi dulu ya. Iya Om, Tante. Loh Lia, kamu kenapa di luar? Mainnya di dalam saja, nanti kalau kamu diculik bagaimana? Tadi ada yang datang ke sini, Nek, mencari yang namanya Rena dan Rasya. Mencari yang bernama Rena? Iya, Nek, dia mencari yang bernama Rena. Siapa namanya? Ya, Lia tidak menanyakan siapa namanya, Nek. Apa jangan-jangan itu adiknya pemilik rumah ini yang tempo hari dia berpesan untuk memberikan nomor handphonenya kalau ada yang mencarinya? Apa dia seorang anak perempuan? Mereka berdua, Nek, Om dan Tante. Lalu kamu bilang apa? Ya, Lia bilang tidak ada nama-nama itu di sini, lalu mereka pergi. Apa mereka bilang mau kembali lagi? Tidak, Nek, dia tidak bilang seperti itu. Ya ampun, jika benar itu anak yang dulu hilang, berarti aku sudah hilang kesempatan untuk memberikan nomor handphone Nak Rena. Oh ya Lia, kalau kakak itu nanti kembali lagi, suruh tunggu ya dan suruh temui nenek dulu. Iya, Nek. 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날 우리의 Kita mau kemana lagi Kak Revan? Kok kesini bukan pulang ke rumah? 속 Kita buat suasana hati kamu lebih baik lagi, Ana. 아무 말 못한 채
지워준 반지에 눈물만 떨궜죠. 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 그런 내게 그댄 내게 빛이 돼 주었죠. 내 손에 새겨진 그대와의 약속 지지 않는 꽃이 되어 변치 않을 거야. Wah, es krimnya enak sekali. Bagaimana kamu suka tempat ini? Iya Kak Revan, tempatnya nyaman dan es krimnya juga enak. Terima kasih ya Kak Revan. Tapi kok Kak Revan bisa tahu ada tempat makan es krim seperti ini? Apa Kak Revan sering kesini? Kenapa kemarin-kemarin tidak mengajak anak kesini? Tidak kok, Kak Revan baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini kok bisa? Kak Revan tadi searching tempat makan es krim yang enak dan nyaman. Oh begitu, Ana pikir Kak Revan sering kesini. Tidak, tapi kalau Ana mau nanti kita bisa sering-sering kesini. Tentu saja Ana mau. 물을 머금은 향기 잃은 꽃 같은 Kenapa Kak Revan melihat Ana seperti itu? Penampilan Ana aneh ya Kak? Tidak, Ana, justru penampilan kamu sangat cantik. Benarkah Kak Revan tidak perlu berbohong? Bilang saja kalau penampilan Ana aneh. Tidak, Ana, Kak Revan tidak berbohong. Kamu memang benar-benar sangat cantik. Kak Revan membuat Ana malu. Kenapa mesti malu? Memang kenyataannya seperti itu. Ini kan berkat Kak Revan juga. Terima kasih ya Kak Revan sudah mengajak Ana ke salon. Tidak perlu berterima kasih, Ana. Kak Revan akan selalu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Ana. 물이 흘러요 오늘 또 내일 시간이 간대도 그댄 영원한 내 안에 보석이죠. I don't wanna be this under. If you can't see me, I'll say way to go. Make a way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I something I should've done now. I was drunk in this night and I'm falling in I'm going in I'm falling in Kalian dari mana saja jam segini baru pulang? Katanya mau keluar sebentar, tahu-taunya sampai sore begini. Loh Revan, di mana Ana? Itu kamu ngajak siapa? Ini calon menantu Mama. Jangan bercanda kamu, itu temannya Ana. Ananya di mana? Calon menantu. Ini Ana, Mah. Kamu Ana? Iya Mah, ini Ana. Tunggu sebentar. Kamu beneran Ana? Iya Mah, ini Ana. Kamu berubah sekali Ana. Tadi Kak Revan mengajak Ana ke salon. Mengajak kamu ke salon, kok tumben-tumbenan? Iya Mah, itu karena Karena apa? Ya karena Revan ingin mengajak Ana ke salon saja, Mah. Ana kan sudah SMA, masa penampilannya seperti itu saja? Ya ampun Ana, Mama sampai tidak mengenali kamu. Maafkan Mama ya Ana, seharusnya dari dulu-dulu Mama mengajak kamu ke salon. tidak apa-apa Mah. Mama benar-benar pangling, kamu benar-benar sangat cantik Ana. Papa, Devan, coba kesini deh. Ada apa tuh Mama teriak-teriak? Gak tahu, Pak. Ayo coba kita lihat. Ada apa sih, Ma, teriak-teriak begitu? Loh, ini siapa, Mah? Coba dilihat Pak, ini Ana Pak. Hah, ini Ana? Ini beneran Ana? Ya ampun, kamu cantik sekali, Ana. Ana? Ini beneran Ana? Aku serasa tidak percaya. Ana benar-benar cantik sekali.
내가 돼